Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Jamaah ngasah ya, ngaji bersama sahabat dakwah Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya, Kepala Divisi Dakwah Yayasan Islam Al-Hamidiyah, untuk mengajak kepada para sahabat dakwah dimanapun berada untuk mengikuti pengajian yang sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu berkaitan dengan zakat, dan alhamdulillah kita bertemu kembali untuk sedikit mengupas tentang zakat dari kitab yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Karena itu sebelum kita mulai, mari kita membacakan suratul Fatihah, terutama untuk pengarang penyusun kitab ini dan untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah, Mahfullah Bapak G.J. Ahmad Syekhu. Mudah-mudahan ngasah ngaji bersama sahabat dakwah bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan li mu'alif kitab Fiqhu Zakah wa muassis Ma'hadil Hamidiyah Mahfullah Bapak G.J. Ahmad Syekhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sahabat dakwah dimanapun berada. Pada pertemuan sebelumnya kita diingatkan tentang bagaimana agama kita, bagaimana Islam kita sangat perhatian sekali terhadap kaum du'afa, terhadap kaum fuqara, agar umat Islam punya perhatian, terutama kaum agniya, kaum yang mempunyai kelebihan harta, kelebihan rezeki untuk berbagi kepada saudara-saudaranya, agar keseimbangan hidup di antara umat manusia ini bisa terjadi, agar keadilan dan kebersamaan hidup bisa harmonisasi kehidupan umat manusia bisa dilakukan. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana zakat di era Makkah Al-Mukarramah. Sahabat dakwah yang saya hormati, yang saya doakan, yang saya muliakan, Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqhu Zakah, beliau mengutip di kitabnya ini bahwa perintah atau ajakan untuk berzakat itu sebenarnya sudah ada di Mekah, di fase Mekah gitu. Ya. Terbukti dengan beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, seperti fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah kepada
kerabat-kerabat hak-haknya. Dan orang miskin serta ibnu sabil, karena hal itu adalah khairun, lebih baik lilladzina yuriduna wajha Allah, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bahagia, yang beruntung. Wa ma ataitum min riba, tidaklah aku memberikan kepada kalian min riba, dari riba, liarbu supaya bertambah, fi amwalin nasi, di dalam harta manusia, fala yarbu indallah, maka tidaklah akan bertambah harta tersebut karena riba. Wa ma ataitum min zakah, dan apa saja yang kalian berikan untuk berzakat, yuriduna wajah Allah, dan turiduna wajah Allah, kalian menginginkan ridho Allah, faulaika humul mudha'afun, maka mereka lah orang-orang yang akan dilipat gandakan hartanya. Faulaika humul mudha'ifun. Para jamaah sekalian yang saya cintai, dari ayat tersebut ya, perintah ajakan zakat itu sudah ada di era Mekah gitu. Di era Mekah sudah ada ajakan Rasulullah dan para sahabatnya untuk para agniya itu saat itu untuk berbagi, untuk berzakat. Cuman saat itu zakat yang diperintahkan itu belum bersifat final, belum bersifat wajib gitu. Namun bersifat kesadaran bagi orang kaya di era Mekah itu untuk berbagi, untuk berderma bagi yang kaya, untuk memperhatikan kepada orang-orang miskin. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain dalam surat Fussilat, orang-orang yang mengeluarkan zakat itu disebut orang mukmin, dan orang-orang yang kafir yang tidak mengeluarkan zakat itu disebut kafir. Wa wailul lil musyrikin, kata Allah dalam surat Fussilat, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik di sini? Alladzina la yu'tuna zakah, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu di dalam akhirat termasuk golongan orang-orang kafir. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, sudah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat. Karena orang yang tidak mengeluarkan zakat disebut orang yang kafir. Fa idza kana al-mu'minuna al-muhsinuna yu'tuna zakah, apabila orang mukmin yang berbuat baik itu mengeluarkan zakat, wahum bil akhirati hum yuqinun, maka orang tersebut nanti di akhirat hum yuqinun, termasuk orang-orang yang meyakini, orang yang yakin. Fahaulai la yu'tuna zakah, dan mereka yang tidak mengeluarkan zakat, wabil akhirati hum kafirun, maka mereka di akhirat nanti disebut orang kafir. Inilah
ajakan, anjuran, perintah zakat sebenarnya sudah ada di fase Mekah. Cuman untuk nisab, kadar, bentuk harta apa yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat di fase Mekah ini belum disebutkan. Maka kita mengenal di dalam ciri-ciri ayat Makkiyah itu. Ayat Makkiyah itu tidak belum menyebutkan atau memerintahkan hukum. Jadi penduduk Mekah masih diajak untuk beriman, belum diperintahkan untuk melakukan atau diturunkannya hukum, termasuk hukum zakat ini, ketentuan zakat ini. Nah, jamaah ngasah ngaji bersama sahabat dakwah yang saya hormati, yang saya cintai. Ini ajakan ini sejak dahulu sudah diingatkan ya, baik di fase Mekah tadi, di fase Mekah, dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan bagaimana di fase Madinah dan sampai kepada kita, termasuk kewajiban zakat sampai kepada kita ini. Nah, para jamaah sekalian, sekali lagi perintah zakat ini sudah di fase Mekah sudah dianjurkan, sudah diperintahkan, namun bentuk zakatnya atau kadar zakatnya atau harta yang dizakati ini belum ditentukan atau belum diberikan batasan di era Mekah. Kita kenal kewajiban zakat, perintah zakat itu diturunkan di tahun kedua Hijriah, yaitu di Madinah. Dan sekali lagi para jamaah sekalian, kami mengajak agar kita semuanya, di antara kita ada yang agniya, ada yang berlebihan harta, mari kita berderma, mari kita berbagi, mari kita menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, yang mengalami kemiskinan, yang mengalami kefakiran dan sebagainya, yang butuh uluran tangan para agniya, para dermawan yang mudah-mudahan hartanya yang disedekahkan akan selalu bertambah. Ma naqasat malun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan itu, justru akan bertambah-tambah. Saya kira pertemuan ngasah hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan bagaimana zakat sudah diperintahkan di fase Madinah, yaitu fase setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Terima kasih sahabat dakwah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.